Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elia Hanifah Dinata, CGP Angkatan 9, didampingi oleh fasilitator Bapak Iwan Setiawan beserta pengajar praktik Ibu Gina Melina Syarifah. Latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan mewujudkan budaya positif: 1. Membentuk keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. 3. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan 4. Mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur dalam budaya positif bisa dilihat dari 1. Terbentuknya keyakinan kelas. 2. Tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. 3. Tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. 4. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. 5. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. 6. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini tindakan. 1. Mengumpulkan sejawat untuk diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Supaya terlaksana budaya positif dengan baik di sekolah maupun di kelas, maka perlu dukungan yang diperlukan, yaitu 1. Dukungan dari rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selanjutnya, setelah adanya dukungan yang diperlukan dalam budaya positif ini, jadi perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana pada teori tersebut yang pertama berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi segala sesuatu dalam proses pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center, sedangkan murid hanya sebagai objek saja mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dalam teori kontrol ini beranggapan bahwasanya apabila kita memberikan kritik atau membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak menjadi lebih baik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi teori kontrol itu beranggapan bahwa semua penguatan itu meskipun bersifat memaksa tapi sifatnya positif, efektif, dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Nah, selaku guru yang ada di kelas, yaitu beranggapan bahwa belum bisa mempunyai hak untuk memaksa peserta didik mengikuti apa yang diinginkan guru, karena tadi berpusat pada guru, jadi peserta didik itu hanya mengikuti saja, menurut saja apa yang diinginkan oleh guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh guru tersebut. Berkaitan dengan bahasan ini, maka dari paradigma teori kontrol itu beralih ke budaya positif. Kenapa harus beralih pada budaya positif?
itu di mana suasana positif itu sangat mendukung terhadap terlaksananya pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang aman nyaman yang mendukung proses pembelajaran sehingga anak merasa antusias untuk mengikuti pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kemudian suasana positif juga akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan. Sudah pasti karena suasana positif mendukung anak-anak lebih antusias dan yang jelas pembelajaran tersebut lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa adanya beban dan tekanan, melainkan dari keinginan dan kesadaran diri dari dalam diri murid masing-masing untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir sesuai dengan materi yang disampaikan dan juga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian suasana positif juga akan membentuk karakter positif murid sehingga akan terbentuk budaya positif murid. Jadi murid sudah terbiasa melakukan hal-hal yang positif, misalnya dengan melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian bertanya itu dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau ingin ke belakang itu meminta izin terlebih dahulu. Selain itu juga tentunya akan terbentuk juga selain budaya positif peserta didik akan membentuk budaya positif di kelas dan tentunya akan terbentuk pula budaya positif di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah adanya perubahan paradigma dari teori kontrol menuju budaya positif, maka hasil yang diinginkan adalah profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu yang pertama, peserta didik itu dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, peserta didik juga harus mempunyai profil belajar Pancasila berkebinekaan global, mengingat kita adalah negara yang terdiri dari negara Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya juga dalam profil belajar Pancasila itu yaitu peserta didik harus dapat bergotong royong, tentunya sebagai adat orang timur kita selalu bergotong royong dalam menyelesaikan satu masalah. Terus ada juga profil belajar Pancasila itu harus mandiri, harus bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri, tentunya dengan bantuan orang dewasa. Selain itu juga diharapkan bisa kreatif, berkarya sesuai dengan kontennya masing-masing peserta didik, apakah di kelas mana anak tersebut berada. Dan yang terakhir itu bernalar kritis, jadi mempunyai wawasan yang bernalar kritis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen terbit pada tahun 2004. Jadi adanya restitusi itu merupakan proses untuk dapat menciptakan kondisi bagi murid di mana murid itu mau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat untuk bergabung dalam kelompoknya kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Kalijati 1. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka
diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SD Negeri Kalijati 1. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep budaya positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita bahas satu persatu dari konsep yang tadi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kurikulum kita yang sekarang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka. Itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Cakupannya adalah pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu, di atas sudah dinyatakan bahwa pengembangan karakter itu harus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di sini profil pelajar Pancasila itu anak-anak sudah biasa menyanyikannya ya Bu ya? Ya Ibu ya? Hai. Halo. Iya, jadi ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau dinyanyikan, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini seperti yang ada di depan Bapak dan Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu intinya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang keduanya berkebinekaan global. Ini tentunya untuk yang pertama itu sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di negara kita juga ini adalah negara yang beragama, meskipun tidak hanya satu agama, tapi ada beberapa agama di negara kita. Kemudian kenapa berbineka global? Karena kita ini negara kepulauan, terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa dan seterusnya. Maka diangkatlah berkebinekaan global dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, ini dikaitkan dengan peserta didik kita, tentunya diarahkan untuk bisa hidup mandiri supaya kedepannya terjun langsung dalam kehidupan di masyarakat itu bisa hidup mandiri sampai terdahului oleh peserta didik kita. Bedanya kita dengan anak didik kita itu adalah hanya beberapa saat. Selanjutnya ini ada berkaitan dengan teori kontrol, itu ada miskonsepsinya, di mana kita itu sudah biasa bahwasannya ilusi guru itu mengontrol murid. Betul apa betul? Iya, jadi sepanjang mungkin Umi yang senior dari kita pengalaman lebih banyak mengontrol murid ya, kumoditik kumaha. Tapi sebetulnya di kurikulum merdeka itu tidak seperti itu. Kemudian ada juga
ini bahwasanya anak itu tidak boleh ada kritik atau tidak bisa memberikan saran. Jadi apapun itu tergantung guru. Nah, ya, kata guru A, anak juga harus mengikuti A. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan pada saat sekarang. Kemudian juga berkaitan dengan stimulus respon. Kalau dulu pada saat kita di SD mungkin ini stimulus respon itu baik diterapkan. Tetapi untuk sekarang Bapak dan Ibu, mari kita lihat perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu bahwasanya realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jelas ya Bu ya? Setiap orang pasti punya keinginan, punya kebutuhan yang berbeda. Jadi dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu berdiferensiasi. Selanjutnya di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Jadi kaitan dengan peserta didik, kita diarahkan peserta didik untuk melihat hal yang sama. Kalau melihat ke arah kanan semua. Tidak boleh ada yang ke kiri atau ke belakang atau ke atas. Itu stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sudah pasti. Selanjutnya juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya kita lebih menghargai lagi perbedaan yang ada di antara kita. Terus dalam stimulus respon selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol itu melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilakunya bagus, menyimpang sedikit atau menyimpang banyak, yang jelas dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, tidak langsung dijudge. Kalau di sini perilaku buruk itu adalah salah, itu dalam stimulus respon. Selanjutnya dalam stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau kita selaku guru, apapun peserta didik kita itu dikontrol oleh kita selaku guru. Tetapi dalam teori kontrol itu Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi masing-masing pribadi kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Tidak seperti stimulus respon bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kan yang sudah-sudah gitu ya. Kita kaitannya dengan peserta didik nih. Kalau misalnya anak itu dipaksa harus ke depan, harus mengisi misalnya, dipaksa tapi nggak mau anaknya, ya. Nah akhirnya kan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dibujuk kumaha wae, ayo kamu sok nanti misalnya dikasih permen atau apa, tetap anak tidak mau, berarti pemaksaan itu meskipun sudah dibujuk tetap gagal. Tetapi dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dengan peserta didik pun ada kolaborasi. Mau seperti apa sih, gitu ya? Itu yang ditawarkan kepada anak ini sehingga pembelajaran bisa berlangsung lancar dan insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk pembahasan yang kedua yaitu budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi intinya berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Jadi itu budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Nah, budaya positifnya apa saja sih yang bisa dilakukan di sekolah? Bapak dan Ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi yang tadi yang sudah dilewat, dari pada saat kita kecil kita di sekolah dasar itu adanya stimulus respon. Jadi kita hanya mengikuti saja selaku peserta didik. Nah itu berubah menjadi teori kontrol. Jadi apapun kita mengikuti atau ada kolaborasi antara guru dengan murid. Nah ini perubahan paradigma tentang teori kontrol untuk budaya positif ini. Jadi guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Itu untuk budaya positif. Nah budaya positif itu bisa di sini Bapak dan Ibu dalam lingkaran itu ada peraturan kelas yang di tengah yang kuning. Nah itu asalnya dari sana. Budaya positif itu asalnya dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, kalau kita kan sudah pada membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu kan kolaborasi antara kita dengan siswa. Jadi siswa pada saat belajar itu maunya apa? Itu kan ditawarkan. Nah, setelah terbentuk itu kalau semua sudah menyetujui maka akan menjadi satu keyakinan kelas. Kalau sudah punya keyakinan kelas, maka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua sudah melaksanakan keyakinan kelas masing-masing, maka lingkungan yang terbentuk juga akan menjadi lingkungan yang positif. Karena sudah diawali dengan tadi persetujuan dan kesepakatan bersama. Dari kesepakatan menjadi satu keyakinan dari tiap-tiap kelas dilaksanakan oleh seluruh kelas, maka akan membentuk lingkungan yang positif di sekolah ini sehingga akan terbentuk pula budaya positif. Itu proses budaya positif. Budaya positif itu apa saja sih yang sudah ada di kita? Atau bisa dikatakan seperti ini, 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama yaitu gerakan literasi sekolah. Bapak dan Ibu, gerakan literasi itu tidak hanya sebatas membaca atau menulis, tetapi sebetulnya pembiasaan yang sudah kita lakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu termasuk gerakan literasi sekolah. Kemudian yang keduanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah Bapak dan Ibu, ini mari kita bersama-sama untuk kegiatan ekstrakurikuler di kita ini masih kurang boom ya, jadi masih belum kebiar. Jadi mari kita bersama-sama untuk kegiatan ekstrakurikuler ini kita tingkatkan. Yang penting saja setiap hari Sabtu pramuka itu kan masih jalan-jalan ya. Sedangkan pramuka itu sesuai dengan istilahnya adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau istilahnya EWPK ya. Jadi pramuka itu adalah wajib untuk seluruh peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Nah ini yang sudah biasa, kegiatan awal biasanya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya dari awal sekali berbaris di luar, kemudian masuknya itu bisa dengan games misalnya ya, atau bisa dengan pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Masuk ke kelas kemudian siap-siap untuk berdoa, bisa diawali dengan ice breaking, bisa diawali dengan refleksi awal dan seterusnya. Demikian juga di akhir proses pembelajaran. Terus yang keempatnya membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Misalnya apa beda membiasakan perilaku baik bersifat spontan? Misalnya mengucapkan salam. Siap, iya. Iya. Jadi mengucapkan salam spontannya tidak hanya
biasa mengucapkan salam, atau mungkin bisa juga ditambah dengan salam sungkaman seperti itu. Hanya Bapak dan Ibu ini tolong diperhatikan, ditekankan kembali cara cium tangan yang benar ke anak-anak. Jangan sampai mencium tangan. Karena ada artikel yang saya baca bahwasanya sebetulnya yang bagus itu cium tangan itu tidak, logikanya pada saat bekerja yang bersentuhan itu telapak tangan, bukan ininya. Ya. Jadi kalaupun kita harus berterima kasih, ya ini yang banyak gitu. Jadi saya sudah mencoba ke anak saya pribadi khususnya untuk cium tangan itu selain ini juga terutama untuk orang tua ibu, terutama untuk ibu dan ayah. Nah ke anak tekankan saja, barangkali sudah tidak usah di ini, Bapak dan Ibu sudah tahu lah cara cium tangan yang baik. Jadi ulah kemana wae sekarang kan barangkali enak sok kemana wae ngomong ayat topi ya kemana wae jadi yang seperti itulah kita luruskan, boleh kita luruskan. Jadi supaya kan apapun yang kita laksanakan di SD itu memorinya kuat ya, sampai kita dewasa seperti ini pun kenangan di SD itu kuat. Jadi ya cara salaman yang bagus itu seperti ini kata bu guru saya waktu di SD ya. Kepada Ibu ya, silahkan diinikan lagi ke anak-anak. Kemudian yang kelimanya menetapkan tata tertib sekolah. Nah ini tetap berkaitan dengan tadi peraturan dari kesepakatan kelas timbulnya adanya tata tertib ini. Kenapa harus ada yang kelima ini Bapak dan Ibu? Dan nanti akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi budaya positif sudah terbiasa, maka nilai-nilai kebajikan sudah dimiliki oleh peserta didik kita seluruhnya, di mana sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sekolah adalah institusi moral. Nah, ini bahasanya luar biasa. Sekolah itu adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Nah, warga sekolah itu kan tidak hanya peserta didik. Ya. Warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, siswa dan orang tua, termasuk warga sekolah. Jadi di dalamnya ini nilai-nilai kebajikan itu dirancang untuk membentuk karakter seluruh warganya. Tidak hanya kita menuntut kepada anak atau peserta didik, tapi kita pun sama. Kemudian orang tuanya juga sama. Ya, semua warga ini harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang ketiga pembahasan kita adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Kalau peraturan kan sudah biasa ya Bu ya. Peraturan kan kurang atas nih. Kita ini produk dari peraturan. Ayah Nabi Pak tata tertib kelas, tata tertib sekolah 15 menit hadir sebelum waktunya kan itu ya biasanya. Nah ini tidak. Nah ini dalam keyakinan kelas, kenapa sih? Apa bedanya keyakinan dengan kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, kemudian kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi ternyata kesepakatan kelas dulu yang dibentuk baru akan terwujud keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas kita coba nanti ada program ikhlas. Ikhlas itu apa? Implementasi keyakinan kelas. Kita coba, ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak itu adalah
dorongan dari dalam dirinya, tidak karena guru, tidak karena orang tua, tidak karena teman. Jadi kita mencoba untuk menimbulkan kembali disiplin ini dengan satu metode, yaitu ikhlas, implementasi keyakinan kelas. Ya Bapak dan Ibu, kayak orang damalan di poster-poster, nah ikhlas. Ya. Selanjutnya, ini sudah dilaksanakan barangkali ya Bapak dan Ibu, itu cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Ya, teknisnya Bapak dan Ibu sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis tadi. Yang ketiganya, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kalau semuanya diikuti, misalnya ada 50 siswa, 50 keyakinan mereka kan ribut. Jadi kita sortir, kita milah mana yang lebih penting atau yang sama tidak usah diulang kembali. Kemudian yang keempat ya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat anak-anak kan biasanya masih inilah. Nah kita tuntut kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, kalau sudah terbentuk, silakan bisa ditempel di kelas masing-masing. Tujuannya apa ya? Ada keyakinan kelas. Yang pertama itu mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajarnya bagi siapa? Bagi anak. Jadi anak itu bebas mengemukakan pendapatnya. Kita tidak usah sekarang makan amun dulu harus tidak usah bertanya kan gitu ya. Nah sekarang silakan dieksplor, yang mau nanya, yang mau apa, silakan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan, saran dan apapun yang ingin mereka ungkapkan. Kemudian yang keduanya bisa mewujudkan disiplin positif kepada anak. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif dan juga dapat menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Kalau anak sudah diberi kebebasan, biasanya timbul tuh keinginan ya. Sudah ada keinginan, pasti anak akan semangat. Itu tujuan dari keyakinan kelas. Nah ini hanya contoh saja. Keyakinan kelas itu bisa berupa disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan menjaga ketertiban. Nah, maksudnya tadi diarahkan ke kalimat positif itu, jadi diarahkan ke kalimat-kalimat ini. Misalnya, anak di kesepakatannya tidak boleh ribut pada saat belajar. Nah, kita arahkan kalimat positifnya ke ini. Berarti apa? Tidak boleh ribut pada saat belajar. Berarti kemana ini? Itu yang ada di sana maksudnya kemana? Diarahkan sama kita itu kalimat positifnya itu termasuk menjaga ketertiban, kedisiplin masuk? Iya, menjaga disiplin. Jadi diarahkan anak tadinya kalimat positif itu maksudnya. Nah, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, ini bagaimana kita mengukur keberhasilan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu. Yang pertama itu bisa terciptanya merdeka belajar bagi anak, yaitu dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Nah, kan sudah kita tempel nih ya di kelas. Itu anak sudah dijiwai belum, sudah menyadari belum itu kesepakatan atau keyakinan yang tadi. Implementasinya ada tidak? Gitu. Jadi tolak ukurnya berhasil kalau anak didik itu sudah menjalankan kesepakatan kelas yang tadi. Kemudian terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan cara luas. Jadi kesepakatan yang tadi itu tidak hanya diberlakukan di kelas atau di sekolah saja, bisa juga di rumah atau di lingkungan rumahnya. Bahasan yang keempat dalam budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia.
Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah gabungan dari berbagai teori kebutuhan dasar. Jadi yang diangkat adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Halo. Hai. Halo, halo. Halo, hai, halo. Emprak lah, tepuk tangan Ibu buat diri sendiri saja. Ini sepertinya suasana mendukung untuk semangat ya Ibu ya. Ya, masih kita ada 120 menit ke depan. Baik, kembali ke laptop. Untuk yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, peserta didik kita itu harus bisa bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini bukan kurang ayat di hutan rimba gitu, tidak. Tapi di kelas pun dari sekian anak itu kan suka ada cerita yang berbeda ya. Nah, ini bertahan hidup untuk seluruh peserta didik yang ada di kelas kita atau lingkup sekolah, berarti yang ada di sekolah kita. Jadi bertahan hidupnya seperti apa? Ya, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya secara normal, secara wajar. Diakui keberadaannya, jangan sampai tidak punya teman, misalnya atau dikucilkan dan seterusnya. Jadi itu prinsip bertahan hidup untuk anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Jelas sebagai manusia kita perlu kasih sayang. Nah, dalam proses pembelajaran pun itu kasih sayang tetap berlaku. Jadi sesuai dengan kurikulum kita, yaitu berdiferensiasi, berbeda-beda seluruh anak. Nah, kita harus bisa memperlakukan seluruh anak didik kita dengan rasa kasih sayang, dengan keberagaman yang ada. Ulah ini mah perhatikan teh pintar. Pan eta teh terasa sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalau dulu seperti itu dah hoyong diperhatoskeun. Mun dititah teh eta wae. Kalau anak-anak dulu itu kan ingin sekali disuruh oleh guru. Jadi sirik kamu dititah teh, berbeda dengan anak sekarang. Sekarang karena memang untuk melayani atau menuntun peserta didik kita harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dulu kita seperti itu tidak akan bisa diterapkan di zaman sekarang yang sudah serba berbeda dengan zaman dulu. Itu untuk kasih sayang. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan peserta didik kita, mau yang cantik, ganteng, pintar dan sebagainya. Kita anggap semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama, perhatian yang sama. Kemudian yang ketiganya itu kebebasan. Tadi kebebasan di sini tentunya ada batasan-batasannya. Dan ini kebebasan pun kita berlakukan kepada seluruh peserta didik kita. Ulah ainu ieu mah sekolah kamu mau apa ge? Ieu mah da bawor teh sih mah. Tapi seluruhnya badan bager, badan baung, semuanya dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Ya. Kalau anak-anak kan dunianya itu bermain, heureuy, ya. Itu dunia anak-anak. Ya, memang kesenangan anak seperti itu maunya. Jadi untuk penyesuaian dengan kurikulum sekarang, kita penuhi kesenangan anak-anak kita hanya tetap dengan koridor-koridor tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Dan yang terakhirnya itu penguasaan. Artinya setiap orang, setiap anak itu ingin ada rasa berkuasa, tapi kita arahkan supaya berkuasanya positif. Misalnya dalam diskusi kelompok, ya, kita giliran kita itu membimbing kepemimpinan anak. Jadi gantian menjadi penguasanya. Untuk memimpin doa kelas juga tidak selalu ketua kelasnya, tapi bisa bergiliran dalam tiap hari. Nah, itu sudah kepenguasaan. Itu Bapak dan Ibu untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, ini selanjutnya yang kelima itu ada 5 posisi kontrol. Tadi kan ya, kita dari stimulus respon berubah ke teori kontrol.
Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, Bapak dan Ibu barangkali ini kan pengalamannya sudah luar biasa ya menjadi seorang pengajar atau guru. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak dan Ibu, yang sering atau biasa dilaksanakan yang mana saja? Mungkin kalau pada kebiasaannya mungkin ya, kalau hukum ya terkadang kalau buat kesalahan anak, membuat kesalahan di mengajar, untuk teman, pemantau dan manajer merasa gitu dulu teh. Jadi intinya kelima terus dilaksanakan ya. Kita pernah jadi penghukum. Cuma tidak terlalu Iya, tidak seperti polisi sampai di penjara, tapi pernah menghukum anak. Kemudian pembuat rasa bersalah juga tidak menyalahkan. Terus teman, sebagai teman kita dengan peserta didik. Iya, terus pemantau pernah. Iya, nah, manajer. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu itu harus menerapkan tadi kelima posisi kontrol, tetapi yang paling utama mari kita lihat dulu dalam kasus yang ada ini. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, ini harusnya kan mendapat perhatian. Tapi di sekolah kita jadi kasus deh. Itu kan, untuk pakai topi, bios. Ini pakai dikasih bios. Ngomongin doang bu, tidak ada sanksi. Ya, jadi misalnya nih ya, untuk kasus siswa tidak memakai atribut. Nah, kalau misalnya kita itu ada di posisi penghukum, berarti menyuruh anak tersebut untuk berdiri di depan sana. Bisa ber. Kita penghukum seperti itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, misalnya ya si anak kita sudah beberapa kali tiap upacara dalam hafal. Terus kita bicarakan seperti itu. Jadi berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, kita kamu dikit bu guru merasa salah. Ya. Kemudian kalau untuk teman, untuk yang teman misalnya, ayolah buat guru merasa bangga. Kali ini tidak apa-apa, jadi kita berlaku seperti teman saja dengan anak didik kita. Kemudian selanjutnya pemantau. Nah, misalnya begini, untuk anak yang tadi tetap kasusnya yang tidak lengkap memakai atribut pada saat upacara. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya seperti itu. Kalau yang tapi Bapak dan Ibu untuk posisi kontrol selanjutnya, nanti kita arahkan anak itu disuruh melihat ke ini, ke posisi yang kelima yaitu manajer. Jadi anak kita arahkan menyadari kesalahannya sendiri, kemudian juga memperbaikinya dengan niat dari diri sendiri. Jadi menyadari sendiri, kemudian memperbaikinya. Itu kalau untuk posisi kontrol manajer. Kita misalnya untuk anak tadi kita coba nanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kan anak pasti dipanggil, nah pasti berbaris, oh iya. Ternyata tidak lengkap memakai atribut. Kemudian kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita tanya seperti itu. Misalnya anak, iya bu, Senin depan saya harus pakai atribut lengkap mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki sampai dengan sepatu. Nah, jadi anak menyadari sendiri akan kesalahan dan mau memperbaiki sendiri. Bapak dan Ibu, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini kan di sekolah kita pernah ada beberapa ya yang anak berbeda dengan pada umumnya gitu, atau kita sebut kasus. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu, segitiga restitusi itu merupakan
sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita posisinya di sini adalah menuntun saja. Ibarat budak anu kakare belajar jalan dituntun gitu kan supaya supaya tidak jatuh, itu kita tuntun. Fungsi kita itu sekarang adalah sebagai penuntun, menuntun murid maunya kemana. Tidak bisa lagi kita membawa murid harus ke sini, tidak. Tapi kita sebagai mediator, fasilitator yang menuntun murid maunya kemana. Ya. Kemudian ada langkah apa saja dalam segitiga restitusi ini? Bapak dan Ibu, kita lihat segitiga restitusi kalau digambarkan adalah seperti piramid. Yang pertama itu yang di bawah menstabilkan identitas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang bermasalah, tidak langsung tadi kita judge, kita stabilkan identitas dengan memberi pertanyaan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Kemudian nanti kan anak menjawab. Nah setelah menjawab, kemudian kita validasi tindakannya. Dia bercerita, misalnya untuk yang kemarin kelas 5 ini, kan ada anak yang ditendang lah misalnya seperti itu. Yang kepada anak yang menendang itu tidak langsung kamu salah, kamu menendang, tidak boleh itu, tidak seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu, stabilkan identitasnya. Kenapa sampai berbuat seperti itu kepada temannya? Nanti kan anak bercerita, gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Prosesnya tadi itu. Kemudian kamu tentu punya alasan. Kalau tadi anak sudah bercerita, ditanya nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi anak itu namun sampai mendalam kenapa. Nah, nanti anak kan bercerita, oh alasannya A, B, C, dan D misalnya. Kemudian kita tanya lagi, adakah cara lain selain harus tadi fisik gitu ya, harus yang lebih efektif, yang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Nah itu di dalam validasi tindakan yang salah. Nah yang ketiganya baru menanyakan keyakinan. Kembalikan kalau anak sudah menceritakan asalnya, alasan dia berbuat seperti itu, kita kembalikan ke kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati tadi. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nanti kan anak berbicara 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Nah sekarang ditanya lagi, apa yang sudah dilakukan melanggar tidak keyakinan tadi? Misalnya, iya Bu, keyakinan yang mana? Nah sudah berapa? Sampai dengan selesai masalahnya. Anak sendiri yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya. Itu Bapak dan Ibu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai budaya positif. Barangkali ada yang ingin berbagi, mangga dari pengalaman Bapak dan Ibu. Dipersilakan. Haji, Bu Ika, ya, maka Bu Ida. Sebetulnya yang barusan itu sudah kita terangkan Ya. Cuma kemasannya saja yang berbeda. Ya, sebetulnya Bu Ida kalau kita lihat dari kurikulum yang lalu pun sudah dilaksanakan. Hanya mungkin kelemahannya dulu itu teknologi tidak secanggih sekarang. Ada dipotongi hesek. Jadi kita di dokumen dan dokumentasi ini. Kemudian istilahnya berbeda. Sudah dilaksanakan kan tidak ada buktos. Jadi tidak dipercaya kalau untuk sekarang tidak ada bukti nyata. Atas Bu, mana buktinya? Ada. Jadi sudah dilaksanakan, ada bukti baru diakui. Itu memang pasti setiap pribadi ada etatnya udah
sudah dilaksanakan, tapi hanya sebatas sudah dilaksanakan, pernah melaksanakan dan minim di dokumennya. Ya benar, anak paling salah seperti yang di akhir Bu. Seperti kan tadi secara teorinya begini Ya. langkahnya itu. Tapi kan yang saya dengar sendiri dari ibu ataupun dari wali kelasnya sendiri gitu ya Bu, ya udah memang udah sama langkahnya itu dari awal. Cuma bahasanya kalau mana itu pakai di nama mana itu kan jadi namanya kan sama aja apa yang mana yang mau kita itu kan udah sebetulnya langkah-langkahnya udah udah seperti sama sampai berakhir dengan coba kamu gitu. Nah gitu jadi udah sebetulnya langkah seperti itu kan yang saya lihat Hanya tinggal penggunaan kalimat positif. nah mungkin gitu sama itu udah Iya, ayo orang tetap jadi kanu tadi ya kanu apa sih tegas, jadi bahasa kasar, terus jadi ke anak tetap ngejudge gitu lah ya. banyak pemilah contohnya jadi nama dari tuan nah itu kan udah sama aja jadi apa kamu Hanya tinggal kemasan saja ya, kemasannya saja. Iya, udah tinggal ya kita berarti lebih diperhalus lagi. Makan air nama merdeka, tapi tetap dalam koridor-koridor. Ada lagi bapak dan ibu, Bu Puji barangkali. Pasti intinya sama ya. Pak Jaja sudah bisa dipahami bapak dan ibu mengenai budaya positif. Ya, jadi intinya tentang stimulus respon Bu. stimulus respon itu mah teori yang dulu yang sudah tidak boleh dilaksanakan lagi. Iya, memang Ya. iya Bu. Tapi kan stimulus respon untuk kurikulum merdeka kan berubah menjadi teori kontrol. Ya. Nah, dari teori-teori kontrol tersebut kan kalau menurut pandangan saya gitu Bu ya, memang ada banyak positifnya juga. Tapi dari stimulus respon juga saya lihat memang ada positifnya. Memang tidak boleh diterapkan Mbak. Sekarang pada kurikulum merdeka itu untuk stimulus respon sama sekali semuanya. Situasional saja sesuai dengan konteksnya barangkali ya Bu ya. Tetap ketegasan kita harus ada. Makanya tadi dari tata tertib, dari aturan katanya berubah jadi kesepakatan, jadi keyakinan gitu. Jadi kalaupun misalnya memang situasinya membutuhkan yang tadi yang ada di stimulus respon, kalau memang konteksnya dibutuhkan seperti itu ya silakan saja. Hanya mungkin bobotnya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman kalau bisa untuk sekarang kita mengarahnya kepada teori kontrol. Seperti itu barangkali. Ya. Seperti itu barangkali Bu Hidayah. Jadi apapun yang kita terapkan tetap sesuai dengan konteksnya. Itu aja. Kadang harus tegas, ketegasan harus. Sebab tadi dia ada disiplin tanpa ketegasan juga nanti naon. Ya seperti tadi kan disebutkan seperti dalam teori kontrol itu membentuk siswa beriman. Terus kalau untuk stimulus responnya sendiri kan justru menuntun siswa apa namanya bukan kayak tadi lah Bu tentang kesalahan lah. Kesalahan kalau menurut stimulus respon kan memang kita harus itu salah loh atau dari kalau Ya langsung ngejudge. iya ya kita salah lagi begini itu kan memang budaya buruk ya dia. Nah untuk teori kontrol malah diarahkan bukan diarahkan malah ditanyakan tujuan anak kamu mau gimana. Hanya begitu saja Bu. Enggak sih. Itu maksudnya kalau anak itu melakukan kesalahan tersebut, tujuannya apa sih melakukan itu? Kan tetap arahkan sama aja berarti ada aja yang namanya stimulus respon di situ bercampur aduk berkolaborasi dengan teori kontrol kalau menurut saya. Yang jelas secara teori seperti ini ya, seperti ini. Jadi stimulus respon itu kita menganggap semua orang itu sama misalnya. Nah di teori kontrol itu ternyata setiap orang itu berbeda, tidak sama. Kemudian tadi mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jadi Bu Ida kudu setuju dengan apa yang saya Itu Bu yang keempat perilaku buruk. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, namun misalkan ayat tabungan anu duit otomatis pasti
gitunya. Bu Haji gelis misalnya. Misalnya gitu. Kita ditanya berarti kenapa sih ke Bu Haji wae kenapa tidak ke Bu Haji misalnya gitu ya. Ada alasan. Oh, ada kalau kita bilang gitu. Misalnya gitu. Seperti itu. Jadi ditanya dulu alasan anak itu. Di teori konten itu anak diajak berkomunikasi. Tidak satu arah saja kita menemukan bahwa kita salah sudah titik baik. Itu barangkali beda ya. Jadi perubahannya di sana. Enggak ada sanesnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk diseminasi budaya positif pada hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sedikit menambah wawasan ataupun mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tentang apa-apa yang pernah dipelajari tapi rada lupa gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk dapat kita laksanakan kembali berkaitan dengan pembelajaran kita yang harus berpihak pada murid dan berdiferensiasi, pembelajarannya aman, nyaman, dan menyenangkan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas waktunya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik diseminasi dan kesepakatan kelas dari yang pertama siswa yang bernama Safa dari kelas 5 dan guru dari Ibu Puji Astuti SPD. Perkenalkan, saya siswa dari kelas 5. Saya akan menyampaikan refleksi saya tentang kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas ini, saya merasa lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya kelas. Dan saya sangat menyetujui kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Di sini saya akan memberikan refleksi mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Elia Hanipadinata. Mengenai hal-hal yang harus terus dilakukan oleh calon guru penggerak adalah terus memberikan motivasi dan inspirasi positif kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, agar wawasan-wawasan baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru dapat membuka cakrawala pengetahuan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Tidak ada yang perlu dihentikan dari kebiasaan yang biasa dilakukan dari calon guru penggerak tersebut. Karena menurut kami segala hal yang sudah dilakukan adalah hal-hal yang baik. Sementara hal-hal yang perlu untuk mulai dilakukan oleh calon guru penggerak adalah membuat jadwal atau agenda untuk sharing kepada guru-guru atau rekan-rekan sejawat agar lebih terstruktur dan teratur lagi kegiatan tersebut supaya lebih meningkatkan lagi pengetahuan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi. Semoga dapat membantu dari kelancaran dari kegiatan pendidikan atau pelatihan calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.